Silakan di sini juga boleh. Ya. Baik, Mbak Artika, saya take over dari sekarang. Mohon izin Bapak-bapak semua, Mas Saino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebangsaan buat kita semua. Hari ini sesuai dengan tema yang kita bawakan tadi sudah sebutkan, kita akan mengiringi diskusi sejauh ini selama mungkin 1,5 sampai 2 jam ke depan dengan diskusi yang berbobot tapi juga dibawakan dengan santai. Dengan materi awal yang tadi disampaikan oleh Mas Ganjar, Pak Ganjar tadi, mungkin kita bisa akan lanjutkan dengan materi-materi yang menarik yang mungkin nanti akan dikemas secara lebih lebih informal, lebih casual juga oleh para pemateri dari sini. Mungkin di kesempatan pertama Pak Hasto, ini sesuai dengan tema Pak. Ini kan refleksi 100 hari ini juga mendekati Pak dengan tema di awal. Bagaimana kemudian praktek konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dicerminkan dalam refleksi 100 hari kepemimpinan Bapak dan juga rencana Bapak ke depannya sebagai langkah-langkah pembangunan daerah ke depannya Pak. Monggo Pak Hasto. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Merdeka! Terima kasih. Saya pagi hari ini senang karena tadi pemanasannya bersih-bersih sampah. Dan dengan Pak Wawan sudah datang. Tadi ramai sekali karena ibu-ibu, bapak-bapak ada kurang lebih 12.000. Iya, okay, ke sungai. PNS saya absen, kalau nggak mau datang mau saya retret. Tapi akhirnya PNS juga pada datang dan baru kali ini PNS semua serentak. Ini ada Pak Kepala LH, Pak Agustri, Kepala LH yang juga tadi menggerakkan gotong royong. Ada cerita yang lucu tadi Pak Wan ya. Ini pemanasan dulu lah ya, biar nggak tegang ya. Jadi pada Pak Dande, pada Pak Wawan, sama pada di sungai terus. Wah ini Pak Hasto, ini apa ini? Wah ternyata di sungai itu udah bungkusan. Jadi kalau orang buang sampah di sungai itu udah dipersiapkan rupanya. Iya dibungkus apa. Nah, salah satu bungkusan itu ada misinya BH. Waduh, harta karun Pak itu. Bukan BH-nya Bu Ipung loh, bukan. Bu Ipung langsung ketawa. Saya karena kita itu supaya fresh itu kan guyon terus itu ya. Di sungai itu guyon terus. Saya ditanya, ini BH ini apa Pak Hasto? Oh kalau saya BH itu lambang demokrasi, karena saya orang demokrasi perjuangan. Loh kok bisa? Nah, kan BH itu menyongsong yang lemah, membatasi yang menonjol, dan juga menyatukan yang terpisah. Luar biasa. Ini dipotong bagus loh. Jadi itulah BH, saya bilang BH itu lambang demokrasi, menyongsong yang lemah, membatasi yang menonjol, dan menyatukan yang terpisah. Itu udah clear. Kok disurati? Jangan-jangan ditegur ya saya. Ya ini warming up saja lah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini Pak Rektor hadir yang punya rumah ini, Pak Seno yang luar biasa jauh, dan semuanya lah para senior, ketua DPD, DPC semuanya. Bisa Oh di mana? di sini sekalian untuk memaparkan dari slide-slide-nya biar siapa? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oh oke. Baik Pak. Santai aja. Siap. Ya jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, yang namanya Pancasila di dalam tindakan itu memang kita rasakan betul bahwa kita ini, kalau saya sebagai dokter itu duduk rapenak. Saya sebagai dokter itu ada yang fisiologis, ada yang patologis. Jadi kalau saya melihat praktek Pancasila dalam tindakan itu masih banyak yang patologis. Kalau fisiologinya ya contoh gotong royong itu menjadi sesuatu yang selalu ada di dalam hati dan dalam praktek. Nah kemudian kita banyak bergotong royong. Maka tadi kalau Pak Ganjar bicara tentang sampah juga dengan gotong royong, bedah rumah juga dengan gotong royong, itu ya kalau menurut saya semua yang bergotong royong kalau dihayati betul, bergotong royong itu mestinya tanpa pamrih ya, kecuali selesai secara bersama-sama.
Saya pengalaman bedah rumah ini tiap Sabtu Minggu bedah rumah itu juga terjadi. Wah, ini biasanya orang ini nggak pernah ikut gotong royong, tapi gara-gara kita mau datang, wali kota datang, kepala dinas datang, ketua DPRD datang, tepuk tangan ini teman-teman DPRD nih, kasih tepuk tangan dulu. Wah, ada teman-teman DPRD kita udah rajin datang, bahkan Pak Wisnu itu datang terus itu, sampai saya subuhan bersama aja dia datang juga ya. Lama-lama tak suruh ngasih tausiah gitu. Jadi hampir semua gotong royong itu tanpa pamrih, sehingga keikhlasannya nomor satu demi kepentingan orang lain. Sehingga kemarin saya ketemu orang yang, Pak, ini orang ini itu tidak pernah datang di gotong royong, dan rumah yang dibedah ini orangnya itu dibenci sama orang yang ikut gotong royong. Jadi orang yang biasanya hari-hari orang yang ikut gotong royong itu ada salah satu yang bentrok sama yang rumahnya dibedah itu. Tapi gara-gara non sewu nggak nyombongkan dia, gara-gara wali kota datang, wakil wali kota datang, DPRD datang, orang itu datang gitu ke tempat orang yang dibenci sehari-hari itu dan ikut gotong royong gitu. Nah inilah boleh kita kasih tepuk tangan ini orang tuh ya. Ini ya kaum marhen ketemu kaum marhen ya sama-sama kira-kira lah gitu ya. Artinya tidak bisa toh kita akrab semua di masyarakat, dan alhamdulillah datang. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, gotong royong itu akhirnya betul-betul kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sudah pasti tembus ke sana, karena betul-betul hanya karena Tuhan ya, kita bukan karena pribadi. Sampai yang dibenci saja dia ikut datang, padahal biasanya mangkal sama orang itu. Nah makanya bagi saya Pancasila in action, gotong royong itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam gotong royong pasti ada nilai peri kemanusiaan demi kemanusiaan. Saya kemarin dengan Pak Wisnu di sebelah selatannya Rumah Sakit Bethesda kira-kira 300 meter. Di situ ada warga yang rumahnya itu becek dan sempit, kemudian dia kalau tidur itu kakinya itu ke bawah itu langsung injak comberan itu, dan orangnya ini kena tokso, bukan karena apa, leptospirosis, dan kemudian anaknya yang umur 27 tahun itu meninggal karena leptospirosis, padahal bapaknya penggerobak, sebetulnya dia itu akan menjadi pengganti tulang punggung keluarga, dan adiknya baru SMP kelas 1 perempuan. Bisa dibayangkan di tengah kota ada orang meninggal leptospirosis, dan ini ada di Sumbu Filosofi karena hanya berapa ratus meter dari titik nol. Dan itulah contoh yang seandainya kita itu tidak datang ke rumahnya, pasti wali kota pun tidak tahu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, gotong royong terus hadir. Itu kalau kata Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri, bonding itu penting. Jika kita kalau datang ke rumahnya, kemudian kita ikut masuk di dalam, hati kita itu menyatu untuk menghayati kemiskinan. Ya, maka hayatilah kemiskinan. Ojo durung pecus keselak besus, yo mampus, saya bilang gitu ya. Nah, salah satu gotong royong untuk menghayati kemiskinan, saya kira praktek Pancasila dalam tindakan. Kemudian yang kedua, patologi yang kedua itu ekonomi kita. Nah kita ini ya sedih bahwa hari ini kalau katakanlah kita itu ya sama-sama kapitalis ya, tapi kapitalis kita kan kapitalis kanan atas full, semua kapitalisnya kanan atas full, akumulasi modal rakyat itu digiring ke segelintir orang, sehingga tukang ojek itu tiap hari seluruh Indonesia tukang ojek itu ngirim uang kepada segelintir orang, dan tukang ojek itu kalau sakit yang obatkan BPJS ya, kalau motornya rusak didandak ke dewe, kalau masa depannya hancur gara-gara tiap hari sudah tergantung sama ojek, seolah-olah hidupnya selesai. Tapi begitu umur 50 tahun baru tahu bahwa ternyata umur sudah habis, rumah belum punya, rumah tangganya juga belum mapan, karena terhibur oleh setiap hari seolah-olah dapat uang. Terus ini terakumulasi uangnya semua dikirim kepada 1-2 orang. Inilah menurut saya kapitalis kanan atas. Nah bisa nggak ekonomi Pancasila itu kan ekonomi kerakyatan, didorong kapitalis kanan atas itu digeser menjadi kapitalis kanan bawah.
Yang semula dimiliki Alfamart, Indomaret itu dimiliki oleh 1-2 orang, digeser dimiliki oleh koperasi, kita rubah namanya Tomira, toko milik rakyat misalnya itu. Nah ini kan sebetulnya praktek-praktek yang harus kita lakukan. Nah saya di kota ini baru mulai 100 hari kerja. Terima kasih Pak Eko, Ketua DPC, anggota fraksi ya mendukung full anggota fraksi Kota Jakarta, dan baik yang di kota maupun provinsi, kami terima kasih sekali dengan 100 perubahan di 100 hari kerja pertama. Sebetulnya 100 perubahan yang ada dalam buku itu, nanti bukunya masih digandakan terbatas, tapi di poster sudah ada, itu didasari oleh tadi bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita menggeser ekonomi itu menjadi kapitalis kanan bawah. Maka batik Segoro Amarto pun kita reborn, batik Segoro Amarto reborn, dan kemudian dicetak, dibatik oleh warga Kulon Progo. Sorry warga Kulon Progo, warga kota Yogyakarta ini. Wah ini mohon maaf, gennya masih gen Kulon Progo, jadi diproduk oleh warga kota Yogyakarta. Ya, ini mengetes kok ngantuk pora gitu mas. Maksud saya gini, kota Yogyakarta itu sudah ditetapkan menjadi kota batik dunia, dan satu-satunya kota batik dunia di Indonesia adalah Yogyakarta. Boleh tepuk tangan, boleh ya. Tapi Pak Ma'ruf ini pakai batik, kemudian ada PNS pakai batik, itu semua anak sekolah itu ada 65.000 yang pakai batik. Belinya di Jogja, tapi nyetaknya batik tidak di Jogja. Setelah saya telusuri ternyata beli di Beringharjo, batiknya dari Pekalongan ya, dari Solo. Karena di kota Jogja tidak ada yang mengerjakan batik untuk massal, itu tidak ada. Adanya batik tulis satu-satu. Nah, oleh karena itu kita bikin cap batik Segoro Amarto Reborn, kemudian kelompok-kelompok masyarakat membatik, jangan ngeprint. Kalau ngeprint itu pasti dikuasai oleh kapitalis kanan atas. Tapi kalau print, kalau cap ini manual. Ya makanya Bu Ipung, terima kasih. Bu Ipung telah menyiapkan pembatik-pembatik dari Pasar Kembang. Ya ini luar biasa ya. Dan ada batik Segoro Amarto merek edisi khusus, namanya edisi Mucikari. Bagus sekali itu. Ya. Oleh karya Bu Ipung ini ya. Nanti saya tunggu Bu Ipung. Tidak apa-apa, edisi apapun kita terima lah. Pokoknya bisa mempadat karyakan, sehingga Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang saya tulis di dalam 100 hari kerja 100 perubahan ini memang banyak menekankan pada gotong royong, kemudian pelayanan publik yang cepat, dan kemudian kalau bisa ekonomi kerakyatan itu terjadi. Dan yang terakhir ini, karena banyak pembicaraan, nanti kita bisa diskusi, setiap langkah dalam rangka implementasi ideologi Pancasila ini kalau bisa setiap kegiatan itu meninggalkan bekas, jangan hanya seremoni habis itu plung hilang itu. Maka nanti mohon izin Pak Eko dan juga ada Pak Dwe dan teman-teman senior di partai, nanti kalau kegiatan di kota Yogyakarta itu banyak yang berbau kerakyatan, melibatkan orang banyak, itu saya rubah sedikit setiap kegiatan, setelah itu ada bekasnya. Contoh, ketika kita itu ada wayang Jogja, wayang night carnival misalnya begitu ya. Salah nggak saya mengucapkannya? Ya. Apa? WJN, wayang Jogja night carnival. Misal begitu. Saya memang ora iso kegiatan yang marai capek, melelahkan, uangnya habis banyak, itu habis setelah itu ada tinggalannya dan ada perubahannya. Jangan hanya sekedar wayang terus habis itu tidak ada bekasnya, uangnya habis. Bagaimana kalau kita ingin merubah? Ini ada kaum duafa, kaum marhen yang hidupnya sulit sekali dan mengorbankan diri. Contohnya adalah mereka yang melumpuri tubuhnya dengan cat, namanya manusia silver. Kemudian manusia silver itu mengorbankan diri untuk badannya dilumuri cat dan kemudian dijemur di bawah matahari, dan kalau ada tai lalatnya di dalam tubuhnya itu, maka tai lalat yang kena cat plus sinar matahari akan menjadi kanker kulit ya, karena mengalami mutasi genetik. Kalau terjadi, dia tidak ngerti,
dia mengorbankan demi anak cucunya, demi nafkah, dia rela tubuhnya itu untuk ke depan jadi kanker kulit dengan melumuri cat silver. Bagaimana kalau kita membuat perubahan silver man ini, kita kumpulkan, kemudian kita rubah untuk tidak ada lagi di Jogja. Terus pada hari ulang tahun kota Yogyakarta itu kita tampilkan dia jadi wayang-wayang silver, tapi sekaligus malam perpisahan. Sejak hari ini tidak ada lagi silver di Yogyakarta ya. Itu maksud saya, ya kita bolehlah menampilkan wayang dengan biaya, tapi bekasnya itu terus habis, ini sudah nggak ada lagi. Bagaimana pengamen-pengamen jalanan itu yang merusak lingkungan itu kan orang-orang marhen, kaum-kaum lemah, harus kita openi. Bagaimana kalau ulang tahun kota Jogja itu kita merubah Malioboro jadi bersih, pengamennya hanya titik-titik tertentu, kemudian kita kasih aja 10 atau berapa titik dan dianggarkan dari DPRD fraksi PD Perjuangan ini ya. 1 titik 500.000 sehari saja ya. Nanti biar pengamennya sudah jelas nasibnya, tidak perlu ngejar-ngejar orang-orang yang ada di toko-toko, orang-orang yang ada di tenda-tenda, orang-orang yang baru jam makan. Maksud saya, perhatian kita kepada rakyat kecil, kemudian kita tuangkan di dalam satu ide gagasan yang kemudian kita laksanakan dalam kegiatan implementasi Pancasila dalam tindakan itu, kalau bisa kemudian membekas, setelah itu menjadi habitual dan menjadi satu hal yang baru. Nah, oleh karena itu saya mohon doanya, mohon dukungannya, setelah 100 hari kerja dan 100 perubahan, ini baru pemanasan Bapak Ibu sekalian. Ini baru pemanasan. Setelah ini ada Pak Kepala Bapeda Pak, ini enggak apa-apa ya, baru pemanasan ya Pak. Pak Kepala Bapeda, waduh pemanasan weng ini abote apa menarik tenanan. Kemarin ada yang bedah rumah itu yang datang cuma kepala dinasnya. Ini wah tak unek-unek gitu. Nah, ini yang datang cuma kepala dinasnya. Saya bilang Saher ini minggu depan bedah rumah lagi gitu. Tapi anak buahnya diajak, loh kok kepala dinasnya gitu, asem tenang. Tapi ya kita guyon parikeno lah ini. Tapi Pak Kepala Bapeda dan teman-teman saya kira makin lama menyadari bahwa kita itu harus kerja keras ya. Saya kira itu saja dulu sebagai pengantar, mungkin nanti bisa diskusi. Pak Ari Sujito terima kasih, Mas Eno terima kasih. Saya nanti mohon banyak masukannya untuk kota Yogyakarta. Mas Mahendra, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Monggo Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Hasto. Pemaparan barusan menguatkan kita bahwa kerja cepat itu tetap harus pada pijakan nilai dan juga arah yang jelas Pak. Tapi untuk menguatkan nilai-nilai refleksi ke depannya Pak, mungkin kita aturkan akademisi kita yang kritis, sosiolog yang mungkin bisa memberikan ini Mas Ari, insight yang berbeda dari sisi pola pengembangan dan pembangunan daerah ini ke depannya dalam praktek konstitusi ini seperti apa. Monggo Mas Ari, kesempatan waktunya.